Mundur aja rapi aja. Udah. Nah, bertiga cakep. Satu. Ayo. Oke, yuk. 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 Oke. Oh, ayo. Ada pertemuan sebelumnya. Tadi kita ngomongin udah tadi. Tunggu kok gini. Ini akhirnya pertama kali Ketemu sama Mas Once gimana? Sebenarnya saya mau tuh nggak pernah ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini memang diinisiasi diatur oleh Pak Edi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Kan politik nggak boleh apa-apa. Kenapa ya? Doa itu doa berbeda. Gimana Mas? Masih Saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin disampaikan agar semua pihak itu ketemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, itu tidak ada keluhan dari pencipta. Kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Atau itu Mas sudah dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan kementerian? Ya, puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana, karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif, katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Boleh? Larang-larang secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya, itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat, dan saya nggak perlu bisa ngomong itu, dia sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Oke, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak? ya nggak bakal lah, semua tadi
tadi semua pengarang lagu tadi sudah sepakat bahwa semuanya harus pakai itu. Tadi kan udah dibicarakan tadi Pak. Untuk Panca sendiri. Saya nggak akan berani bawain lagunya Dhani. Nah, Ya, baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka menerapkan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa lah. bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Enggak, tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh. Makanya Bang Ilai dari saksi-saksi yang lain. Ya. Enggak, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada jem hukum yang umum ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum pakai mungkin kasih tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah Pak kasih Menteri- udah Pak kasih Menteri tahu kan itu. profesor. Udah kasih tahu. Ada videonya, ada Nah, videonya. coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada jem hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Gitu, jadi tadi gini. Saya jelasin Pak. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi teks spesialis teks generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya, dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau ada hari masalah ini. kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke, kita sebelum Kalau saya nggak boleh lagunya dari lagi. Merasa nggak selama ini membayar? Hah? Membayar, selama ini kan membayar. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Mereka yang harus bayar di dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, Once tidak punya tanggung jawab untuk saya bayar. ada kontraknya itu. Saya kontraknya. Jadi jangan tanya Once harus bayar, Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Sama Once berdua nih. Lu sih paling bisa. Gua kemarin mengusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dhani bisa menyuarakan ini, akhirnya royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih usulin ke negara, tapi Dhani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi yang cipta di Indonesia. Karena udah kita lewat Mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cas dulu tangan mana. Kita sepakat. Udah